اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Maghrib bila saya berhati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Insan. Jadi sudah sampai ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Jadi kita bagi dua kelompok terjemahan. Jadi kelompok yang pertama, fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Coba diterjemahkan. Ayat 11 ya, ayat 11. Oh, salah ya. Berarti ayat 11 bukan 18. Buku dan tulisan. Ayat 11. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm walaqahu nadratan wa surura. Ya, coba dibaca. Dan dia memberi balasan kepada mereka. Ya, sudah. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka. Waqa yaqi itu bukan balasan. Ya, kalau balasan jazaa mafura. Itu kalau ini waqa yaqi bukan balasan. Sekarang kita lihat fa di sini. Ini namanya fa sababiyah. Fa sababiyah. Apa namanya? Kenapa muncul fa sababiyah? Kita lihat ke belakang. Ya, jadi kalau cerita tentang sababiyah lihat ke belakang. Fa waqahumullah, mereka dibentengi oleh Allah. Gara-gara apa? Maka lihat ke belakang. Gara-gara mereka takut kepada Allah. Ketika di dunia mereka beribadah. Ketika di dunia mereka bersedekah. Ketika di dunia mereka melakukan ibadah salat, baca Quran dan lain sebagainya. Ibadah mereka inilah sebabnya. Fawaqahumullah. Ibadah ini menjadi benteng bagi mereka nanti. Jadi benteng. Salat jadi benteng. Wudu jadi benteng. Kemudian puasa jadi benteng. Artinya yang menolong dia nanti di pada masa. Sekarang kita lihat ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diadopsi oleh Imam Sawi itu di dalam tafsir kitab Imam Al-Qubi, judulnya Tadhkirah Binul Kebaikan. Jadi sama saya ada kitab ini, tapi dalam bahasa Indonesia ada juga apa yang terjemahannya. Jadi judulnya Tadhkirah. Ini dikarang oleh Imam Al-Qubi. Imam Sawi mengambil beberapa hadis di dalam kitab Tadhkirah sehingga dimasukkan kemari. Ya, sekarang kita lihat. Pada suatu hari Rasulullah SAW kharaja alaiha Rasulullah. Jadi Rasulullah keluar berkumpul bersama kami. Wa nahnu fi masjidil Madinah. Kami di masjid Madinah, masjid kota Madinah. Faqala Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis ini penjelasan tentang untuk apa kita beribadah, untuk apa kita untuk apa baca Quran, untuk apa makhluk kepada Allah. Ini rakyat ibadahnya apa? Semalam saya bermimpi aneh kata Rasulullah. Saya bermimpi aneh. Saya mimpi semalam apa? Takjub saya. Aneh saya lihat. Yang pertama, ini banyak kita ambil cuma 9 saja. Kita ambil 9. Karena kalau kita baca semua banyak sekali. Kita ambil 9 saja. Yang pertama kata Rasulullah, waktu mimpi saya tadi, saya melihat apa? Ra'aitu rajulan min ummati. Ada seorang umatku, seorang laki-laki dari umatku. Nanti ibu rumah laki-laki itu adalah perempuan. Ya. Ini pernah Ummu Salamah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, di dalam Al-Quran kok laki-laki, kemudian dalam hadis kok laki-laki tidak ada perempuan. Maka Rasulullah mengatakan tidak baik laki-laki dan perempuan disebutkan di dalam hadis. Perempuan disebutkan di dalam
ja'ahul malakul maut liyaqbida arwahahum. Jadi malaikat maut itu mendatangi dia untuk mengambil rohnya. Faja'ahu birrul walidaini, kemudian datanglah amal ibadah dia berbuat baik kepada orang tuanya. Faradahu, dan amal ibadah tadi membentengi dia. Hati-hati jangan tidak nyawanya ya. Hati-hati. Ya, kata amal ibadah. Ini pemahaman yang pertama dari fawaqahullah syaratan. Maka waqah di sini maknanya wilayah itu menjaga. Ketika kita meninggal dunia, amal ibadah kita birrul walidain itu menjaga kita. Nanti kalau orang baik-baik ada malaikat kasih touch. Ya walaupun nanti diambil baik-baik, tetapi amal ibadah birrul walidain itu membentengi dia. Hati-hati jangan temannya, dia akan yang mampu datang kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasul, wa ra'aitu rajulan min ummati qad basata 'alaihi al-abad. Ada laki-laki dari umatku kata Rasul. Ya ini hadis ini kita tak boleh ragu ada aneh-aneh pada Rasulullah. Di padang mahsyar saja nanti ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penampilannya seperti kuih, kuih. Ala suratul Hijr. Maka apa boleh umat Nabi dari kuih. Apalagi yang pertama tadi, yang umat Nabi dari kiradah tinggi. Apalagi umat saya mana? Ada umat Nabi akan Nabi sendiri, ada umat Nabi pada masa itu lidahnya keluar dari bawah. Itu bidromium. Itu orang yang mengatakan kebenaran itu sama, salah itu benar, mudah-mudahan ya. Ya sekarang kita kembali. Ada seorang laki-laki yang kedua. Apa sabda alaihi al-qadar. Ketika itu dia ditakutkan dengan alam bangsa, dengan kubur. Takut sekali dia di dalam kubur. Faja'ahu wudu'ah fastaqahu. Datanglah amal ibadah wudu'nya menemani dia di dalam kubur. Kamu tenang saja. Ya, ini kata amal ibadahnya, kamu tenang saja. Kata siapa? Kata Allah. Makanya salah satu amal ibadah bilang berapa? Ketika Rasulullah SAW mengatakan, sahabatnya tidak, kamu sudah mendahului saya masuk dalam surga. Apa maksud mendahului? Apakah bila keluar masuk surga? Bukan itu maksudnya. Rasulullah belum masuk dalam surga, bila belum masuk, tetapi nama Bilal sudah tercatat di dalam surga, sehingga disebutkan sebenarnya kamu sudah dalam surga. Artinya kamu sudah bokit surga. Apa amal ibadah yang melakukannya Bilal? Bilal seorang budak, tidak sempat dia belajar agama. Dia seorang budak. Ketika dimerdekakan juga, dia itu menjadi muasisnya Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada Bilal di depan sahabatnya, apa amal ibadah? Sehingga namamu sudah tercatat di dalam surga. Bila mengatakan hanya ibadah Nabi Rasulullah, mana yang bertanya? Mana yang bertanya sekali ibadah saya? Ya. Cuma kamu ingat, Rasulullah kayak itu pun, cuma supaya diberikan oleh sahabat. Coba kamu ingat wahai Bilal, walaupun ibadah itu sedikit, tapi continue kamu lakukan. Apa kata Bilal? Saya tidak pernah makan dulu saya ya Rasulullah. Setiap saya habis mandi saya berwudu lagi. Setiap apa saya berwudu lagi. Hidup saya tidak wudu. Gara-gara wudu ini sendal Bilal sudah ada dalam surga. Jadi maknanya apa? Bilal sudah tercatat namanya di dalam surga. Ini dua. Sekarang yang ketiga. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad istahwasathu syayatin. Jadi saya melihat umatku itu kata Rasulullah, dia sudah diperdayai oleh setan. Dia diganggu oleh setan. Ini tidak dijelaskan apakah sudah meninggal atau sebelum meninggal dunia. Yang jelas Rasulullah mengatakan rajulan min ummati, seorang laki-laki dari umatku, dia sudah diganggu oleh setan. Ya. Faja'ahu dzikrullah fa khalasahu min bainihi. Kemudian datanglah amal ibadahnya. Apa itu amal berzikir? Dia sering berzikir kepada Allah. Maka setan itu menjauh darinya. Gara-gara apa? Dia sering berzikir kepada Allah. Inilah masuk ke dalam fawaqahu Allah syaratan. Maka pada hari itu dijauhkan amal ibadah itu membentengi dia. Jadi benteng bagi dia. Sekarang yang keempat, wa ra'aitu rajulan min ummati qad istahwasathu malaikatul rahmah. Dari umatku kata Rasulullah, saya melihat dalam mimpi saya
Faja'athu salatu fastaqalahu bi aidi. Datanglah ibadah salatnya, dan ibadah salatnya menolong dia. Sekarang kita buktikan di dalam Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada satu kaum, kepada satu kelompok, azab itu tidak jadi diturunkan oleh Allah gara-gara dua hal. Ma yaf'alullah, dalam surah Nisa, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azabmu tidak jadi aku turunkan apabila kamu melakukan dua hal. Yang pertama, in syakartum, kalian ketika itu teringat kepadaku, wa amantum, dan kalian mulai beriman kepadaku, azab yang akan aku turunkan tidak jadi, karena jadi. Contoh satu kampung besok pagi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya penduduk kampung itu pada malam harinya mereka teringat pada Allah, mereka berpikir, mereka bersedekah, mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Azab yang akan diturunkan besok tidak jadi diturunkan oleh Allah. Kenapa? Syarat untuk diturunkan, tidak diturunkan azab itu sudah terpenuhi. Dua. Insyakartum wa amantum. Jadi kalau kalian bersyukur kepadaku, kalian beriman kepadaku, dan kalian beriman kepada azab itu tidak jadi diturunkan kepada Allah. Inilah yang maksud Rasulullah SAW tadi. Apabila mereka azab akan menurunkan azab, tapi tidak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara salatnya tadi. Jadi benteng oleh salat. Kemudian yang kelima, warna itu rajulan min ummati yanathu atashan. Nanti ketika di pada masa, nanti ada seorang laki-laki dari umatku, dia sudah kehausan, di pada masa. Ulama wada'a hawdan mana'aminhu, ketika dia mau masuk ke haud itu apa? Telaga Al-Kautsar, maka dia dilarang masuk dalam telaga Al-Kautsar. Faja'a musyamu fasaqahu wa ketika itu datanglah pahala puasanya. Puasanya itu menjadi benteng bagi dia terhadap hausnya dia tadi. Ya, maka puasanya tadi membuat dia diberikan minuman yang tadi sudah dilarang masuk dalam telaga Al-Kautsar, tapi dia didorong oleh puasanya. Kemudian selanjutnya, warna itu, yang sekarang yang kedua, warna itu rajulan min ummati jadikan ala rubbatai. Nanti di pada masa dia tinggal dilempar ke neraka, dia duduk dengan lututnya. Maka ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam neraka di antara lututnya, di lututnya. Haula jahannam jifiyya. Seorang kalau mau masuk ke neraka, maka dia duduk dengan lututnya di depan neraka. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang kita lihat, siapa yang bisa menolong dia? Faja'ahu husnu khuluqihi. Kemudian apa? Dapatlah amal ibadah dia. Apa amal ibadah dia? Husnul khuluq. Rupanya dia mengenakan. Ya. Dia husnul khuluq, akhlaknya baik, etikanya baik. Terhadap tetangga atau siapa saja. Fa akhadha biyadihi wa adkhalahu Allah wa adkhalahu ala Allah. Kemudian setelah itu diselamatkan dia, tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara husnul khuluq. Seorang wanita mendatangi Rasulullah. Apa kata wanita? Ya Rasulullah, setelah suami saya yang pertama menikah, saya menikah dengan laki-laki lain, ya Rasulullah. Kemudian laki-laki meninggal. Nanti waktu kalau saya masuk ke dalam surga, saya bersama suami yang mana, ya Rasulullah? Apakah suami pertama atau suami kedua? Rasulullah menjawab, di antara dua suamimu mana yang baik akhlaknya? Kalau baik yang pertama berarti kamu dengan suami yang pertama. Kalau lebih baik yang kedua berarti kamu dengan yang kedua, kata Rasulullah SAW. Jadi artinya apa? Husnul khuluq memiliki peran penting juga di dalam menolong manusia. Ya. Ini sudah yang kedua. Sekarang itu, walau itu rajulan min ummati hawatin. Dia sudah dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang membela dia. Faja'ahu dumu'ah allati kana bakahu bi khasyatillah di dunia. Rupanya ketika di dunia dia pernah menangis dulu banyak. Seumur hidupnya mungkin sekali dia salah takut menemukan di mana. Rupanya air matanya itu menjadi wilayah bagi dia untuk tidak dibakar oleh api neraka.
minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan seseorang pemuda yang ada di dalam surga. Dinampakkan saja, nampakkan saja. Ketika dinampakkan oleh Allah, apa kata pemuda? Ya Allah, saya pernah berbuat kebaikan dengan pemuda itu. Ya Allah. Apa kebaikan pemuda? Saya pernah memberikan segelas minuman kepada dia. Ya Allah. Segelas minuman, air putih. Akhirnya apa dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pemuda penduduk neraka ini dengan penduduk surga. Penduduk neraka mengatakan, ya Allah, ini pemuda yang ya Allah. Dia pernah minta air kepada saya. Pemuda itu mengatakan, oh tidak, air halal. Dia takut dijebloskan ke neraka. Ya, lagi urut kayak mau penjara, menumpuk orang kekek, penyok dulu. Urut yang pegang dia, yang pegang pun dengan apa penjara. Pemuda ini kan, ya Allah, saya tidak pernah mengenal dia. Akhirnya pemuda di neraka mengatakan, coba rapinya. Dulu waktu kamu sangat haus sekali di apa namanya di padang pasir, kamu minta air kepada saya. Teriak, iya teriak. Itulah saya. Ketika itu Allah bertanya, kamu sekarang mau apa? Saya mau ya Allah bebaskan saya dari neraka ini ya Allah dengan segelas air tadi. Akhirnya dibebaskan pemuda ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perbuatan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Jadi tapi dengan syarat kebaikan yang kita lakukan itu, kalau kata Imam apa namanya Fudail bin Iyad, itu dengan kuasa. Yang pertama as-shawab, yang kita lakukan kebenaran satu. Yang kedua ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melakukan kebaikan itu bukan karena Allah, ya tertolak. Atau karena Allah tapi tidak benar. Penyaluran zakat tidak benar, penyaluran tidak benar, kita sedekah tidak benar, kita berzikir tidak benar, kita baca Quran tidak benar. Jadi makanya apa namanya tidak dikatakan semua ibadah. Kita sama kita sudah ikhlas tapi tidak benar salah kita. Untuk kita tidak benar. Bagaimana dikatakan semua ibadah? Jadi makanya harus benar wudhunya, benar salatnya, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-8. Walaupun adalah min ummati ala sirat. Ini mimpi Rasulullah SAW diungkapkan di depan sahabat. Ini ke-8. Sebenarnya semua bukan 9, banyak. Apa yang dilakukan oleh pemuda? Yashabu ahyana wa yahbu ahyana. Kadang-kadang dia merangkak, kadang-kadang dia apa namanya? Di atas disiram. Dia merangkak. Kadang-kadang dia bangun, kadang-kadang merangkak lagi. Inilah yang Rasulullah katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah cuma bisa berdoa saja ujung sirat. Jadi ujung sirat menuju ujung sirat seperti ini. Di bawah itu jahannam. Rasulullah cuma bisa berdoa Allahumma salli. Artinya di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah ditahqiq oleh Syekh Sulaiman Al-A'raj. Ketika itu ada Rasulullah, saya cuma bisa berdoa kepada Rasulullah. Itu yang lewat di sirat. Dia ada kalanya ditarik sebelah kanan, ada kalanya ditarik sebelah kiri. Yang kanan itu siapa? Anak kandungnya sendiri itu aja. Anak kandung kita maka hati-hati. Anak itu bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Anak itu menuntut kepada kita. Ayah mau kemana? Ibu mau kemana? Ke surga? Nggak bisa. Gara-gara ibu, gara-gara ayah saya disuruh ke neraka. Maka dia berani ayah. Dia berani ayah ini. Dalam kondisi seperti ini kata Rasulullah, ada orang yang tidak sanggup, akhirnya dia masuk ke neraka. Ada orang yang merangkak di atas disiram. Kemudian siapa membawa dia? Kita lihat. Intaha ila apa? Faja'atu salatu. Ya, kemudian ibadah salatnya menolong dia. Fa'ahadathu biyadihi wa aqamathu wa matara sirat. Kemudian amal ibadah salatnya membangunkan dia dan membawa dia ke ujung titik sirat. Walaupun nanti di dalam hadis apa namanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hadis dari Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, itu beliau mengatakan ada dua amal ibadah. Yang pertama amanah, yang kedua apa? Menjadi hubungan silaturahmi. Itu juga bisa menjadi seseorang bisa sampai ke ujung sirat. Tapi dalam hadis ini apa? Salatnya bisa menjaga dia menjadi wilayah bagi dia sampai ke ujung sirat. Ini terakhir sirat. Yang terakhir, ada seseorang menikmati intaha ila abwabil jannah. Dia sudah sampai ke ujung sirat, sudah sampai ke depan
Lagi kita coba ajak-ajak gitu. Ajak Medan. Pro Medan makan dengan kunci benda aja. Bagaimana caranya? Kunci kan kita benda aja. Kita juga kan Medan. Ini begitu juga. Sudah sampai ke depan pintu surga tapi tidak ada kunci, tidak bisa buka. Jadi Rasulullah mengatakan, "Faja'atu syahadatu an la ilaha illallah wa fatahat lahu abwaaba wa adkhalahu jannah." Kemudian apa? Karena dia memang selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebagai kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Inilah tafsiran dari fawaqahumullah syarran. Amal ibadah yang dilakukan di dunia ini. Maka Allah mengatakan dalam ayat lain, "Falyatanafasil mutanafisun." Kalau di dalam terjemahan, itu terjemahan begini. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itu dalam terjemahan. Falyatanafasil mutanafisun. Tetapi Syekh Tabtawi, Imam Syaukani di dalam fatwa terakhirnya mengatakan begini. Falyatanafasil mutanafisun. Maknanya apa? Mudawamatu fil amal. Jadi tidak ada kontinu dalam ibadah walaupun ibadah yang kecil. Inilah falyatan masih mutanafisun. Jadi apa ibadah kita hanya dulu ibadahnya itu. Tapi yang mampu walaupun banyak. Tapi amal ibadah yang kontinu. Untuk apa amal ibadah banyak? Setelah setahun 4 tahun kita tidak melakukan ibadah ini. Ini seperti seorang pemuda, mungkin sudah pernah kita ceritakan pada kesempatan ini. Seorang pemuda mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, amal ibadah saya di dunia ini cuma 2 ya Rasulullah. Lain benar kumpul ya Rasulullah. Yang pertama saya tidak pernah tinggal salat 5 waktu ya Rasulullah. Makanya jangan pernah tanya kepada saya Rasulullah, apakah salah sunnah? Aku salah sunnah ada ya Rasulullah. Salah sunnah kauliyah, ba'diyah, salah duha, salah tarawih, salah witir, salah tahajud. Nah, kumpul ya Rasulullah. Ibadah saya semua itu cuma salat fardu saja. Yang kedua, amal ibadah saya. Selama saya hidup, saya cuma puasa fardu saja ya Rasulullah. Puasa wajib, puasa sunnah, kan dulu ya Rasulullah. Puasa raja, puasa syawal, puasa Sya'ban, kan dulu ya Rasulullah. Kemudian puasa Ashura, kan dulu, Tasu'a, kan dulu ya Rasulullah. Apalagi sedekah. Saya bagaimana mau sedekah duit tidak ada, apa-apa tidak ada. Bagaimana mau saya umrah anak ya Rasulullah? Bagaimana saya mau haji ya Rasulullah? Duit tidak ada. Jadi makanya haji itu kan ada 2 ibadah. Ibadah maliyah, satu lagi ibadah jasmani. Kalau fisik sudah bisa, lihat ke ekonominya. Ada nggak ekonominya? Ya, baru dia wajib. Maka pemuda ini mengatakan ya Rasulullah, aina ana ya Rasulullah. Saya lupa amal ibadahnya. Lu posisi lupa ya Rasulullah. Boleh kamu lakukan ya Rasulullah? Iya. Boleh kamu ibadah saya sudah lupa. Apa kata Rasulullah? Ini yang membuat pemuda ini terkejut ya. Apa kata Rasulullah? Anta ma'i fil jannah. Kamu nanti bersama saya dalam surga kata Rasulullah. Itu je pemuda. Melakukan amal ibadah saja, tetapi dia nanti bersama Rasulullah dalam surga. Tapi Rasulullah mengatakan, boleh kamu bersama saya dalam surga, tapi dengan 3 syarat kata Rasulullah. Yang pertama, jagalah matamu kata Rasulullah. Jaga matamu. Kalau ingin bersamaku di dalam surga, jaga matamu kata Rasulullah. 1. Yang kedua, jaga mulutnya, baik itu macam-macam, baik lipat, baik dengar kok. Ya. Sudah. Yang ketiga, jaga hati kata Rasulullah. Jaga hati. Baik ini kok, baik kok, baik dia dalam beribadah. Kamu itu saja menjaga 3 saja, maka kamu akan masuk ke dalam surga bersama kata Rasulullah. Ya. Kau sendiri sedang dibayar dalam ini nanti ada di dalam hadis apa namanya Riyadhus Shalihin. Setelah kajian kitab Riyadhus Shalihin ini ada seorang jemaah mendatangi saya. Oh Ustaz, nyuruh aku pemindah tapi punya dia itu kan. Ya. Pada jaga makan boleh. Pada jaga apa itu boleh. Ya, itu juga udah berfungsi. Kemudian yang kedua, jaga hati utang. Makanya bukan itu. Walaupun 2 amal ibadah hati, kalau kita lakukan 3 hati, kita sudah dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Ya. Kan simpel, belum kita kan simpel. Ya, coba biasakan terus. Insya Allah kita bisa menjaga mata. Coba biasakan terus. Insya Allah kita bisa menjaga mata. Coba biasakan terus. Insya Allah kita bisa menjaga hati. Ya, ini pokoknya.
penting itu masih simpul. Simpul contohnya, Allah mengatakan hari kebangkitan itu adalah hari syarur. Syarur itu apa? Hari kejahatan. Ya, bagaimana hari kejahatan? Kita sengsara lebih daripada sengsaranya ini. Maka Allah katakan syarra dzalika yaum. Jadi makanya hari kejahatan itu bukan dari kebangkitan saja. Tetapi ketika kita mulai meninggal dunia, ya kabar didatangi kejahatan dari macam-macam. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan orang yang kering, orang yang bakhil, waktu dia meninggal dunia, maka nanti ada dua kemungkinan ada di Ibnu Abbas. Yang pertama, dia dikejar oleh seekor ular namanya akram. Ular ini lahu khabimatan, dia punya 2 ekor, ekornya 2, kepalanya 1. Maka dia terus mengejar orang ini, dia hidup badannya. Ini kata Ibnu Abbas, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, pemuda ini nanti dikejar ketika di padang mahsyar. Orang lain sibuk dengan amal ibadah, ulunnya tibuk ngawil. Ulunnya itu punya. Ketika sudah dapat digilir ibunya, ekornya kan ada 2. Satu ekornya itu menarik mulutnya di sebelah kanan, satu ekornya menarik mulut pemuda ini di sebelah kiri, sehingga terbelah mulutnya jadi 2. Kemudian saya punya lagi dia lagi bercerol. Ini namanya syarur. Syarur itu kejahatan. Nanti kejahatan yang akan kita dapatkan setelah kita meninggal dunia lebih daripada kejahatan dunia. Kalau kita di dunia takut dirorong oleh orang lain, takut kita ikuti intimidasi oleh orang lain, nanti ketika di alam barzakh lebih dahsyat lagi. Ketika di padang mahsyar lebih dahsyat lagi. Ketika nanti dimasukkan ke dalam neraka lebih dahsyat lagi. Maka Allah mengatakan syarra dzalika yaum. Kejahatan pada hari itu insya Allah akan terminimalisir dengan amal ibadah yang baru. Jadi makanya kalau kita beribadah, ibadah itu untuk kita sendiri. Kita untuk itu untuk kita sendiri. Kita ajarkan orang lain, pahalanya untuk kita sendiri. Walaupun dinikmati oleh orang lain, tetapi hasil pahala itu kita nikmati juga. Tidak dikurangi sedikit pun kata Rasulullah SAW. Bedanya tidak perlu anu temannya. Anak kita sama, kita dapat pahala ketika anak itu sama. Yang pertama kita dapat pahala, kita itu memberikan ilmu kepada satu. Pahala yang kedua, setiap kegiatan yang anak lakukan akibat kita ajarkan anak itu untuk sholat, dia sama. Dia dapat pahala 27 derajat, kita juga dapat. Maka Rasulullah mengatakan wala yang khusus tidak pernah dikurangi dari pahala anak itu sedikit pun tidak pernah dikurangi. Anaknya dari dari 27, oh ibu kalian baca mana? Oh, anak 27 bedanya kurang baca mana? Sama pahalanya. Kenapa? Anak itu dia berwudu seperti itu gara-gara kita ajarkan anak itu begitu. Nah, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk ke dalam terjemahan yang kedua. Walaqahu nadrata wa surura. Ya, coba dibaca. Ya, ini masih ayat ke-11 ya. Walaqahu nadrata wa surura. Wa jazaa'u man sabaru jannatan wa ajra. Bukan, sebelumnya itu belum habis ya. Jadi kita ada satu ayat kita buat 2 terjemahan. Terjemahan pertama, fawaqahumullahu syarra dzalika yaum. 1. Yang kedua, walaqahu nadrata wa surura. Coba dibaca. Dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Oke. Jadi tidak ada masalah. Laqahu itu maknanya kata Imam Jalalain, walaqahu ketakutan yang kita khawatirkan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan jiwa. Nadrah itu apa? Nadrah itu muka ceria. Surura itu jadi muka ceria, hati juga. Makanya nikmat itu kan ada 2. Ada nikmat fisik, ada nikmat batin. Kita selama ini di dunia ini kita mengejar cuma nikmat fisik saja. Bagaimana nikmat fisik? Pemakan ilmunya, bulakan jabat sadotnya, bulakan glowing mukanya. Ya kita pikirkan apa? Nikmat fisik saja. Mobil mewah supaya enak, rumah mewah supaya apa? Enak di dalam rumah, AC supaya enak. Kita nikmat fisik saja. Nanti ada juga orang nikmat batin. Walaupun rumah sedikit kecil tapi tenang, lebih tenang, lebih jiwanya.
Ada juga orang diberikan nikmat fisik sama nikmat hati. Dua-dua ada. Seperti Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu diberikan dua nikmat. Nikmat zahir, nikmat hati. Nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, dua-dua nikmat ini akan kita temukan. Nah, neraka masuk. Nikmat fisik kita dapat, nikmat hati juga kita dapat. Makanya natural di sini apa maknanya? Natural keceriaan. Ya, natural keceriaan. Dia ceria karena dia semua ceria. Surah keceriaan hati, nikmat hati. Ya. Jadi makanya kalau kejar dunia itu identik dengan nikmat lahir. Kalau kejar akhirat itu identik dengan nikmat batinnya. Maka ada orang kejar dua-dua. Ya, kejar dua-dua bagaimana? Bagaimana cara menjadikan harta ini nikmat dua-dua? Nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Akhirnya ketika dia dapat harta itu, dia nikmatkan harta itu, kemudian dapat disisihkan juga untuk dua akhirat. Maka dua-dua dia dapat. Nikmat dunia dia dapat, nikmat akhirat dia dapat. Tapi kalau orang sudah berkelimpangan dengan harta terus dengan harta saja lupa akhirat, dia cuma dapat nikmat apa lahir saja. Setelah dia meninggal dunia, nikmat lahir itu hilang begitu saja. Ada orang tidak berhubung pada nikmatnya. Anak itu tadi nikmat lahir, lebih ke nikmat hati. Akhirnya itu kamar, dapat jodoh makan, dapat jodohan, dan saja hebat, tak ada masalah. Maka kalau kita lihat orang sakit, kenapa bisa tersenyum? Karena nikmat batin sudah ada sama dia. Kenapa orang sakit masih bisa tersenyum? Karena nikmat batin masih ada sama dia. Ya. Kenapa orang yang sakit dan tidak pernah sembuh? Dia senang selalu karena nikmat batin ada sama dia. Jadi maksudnya apa nikmat batin? Alhamdulillah belum ada berjudi Allah ya Allah. Yujuan dan ibadah makan, lalu makan yang baik. Artinya nikmat batin sudah dia dapatkan. Walaupun nikmat lahir itu belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat lahir itu semua orang bisa dapat. Kafir pun bisa dapat. Yahudi pun bisa dapat. Nasrani bisa dapat. Nikmat lahir. Ya. Maka kita lihat mereka itu nauru munafik dan itu. Ya. Maka mereka berdebat. Ya Allah, bukan munafik maka dari mana? Kamu beribadah bukan yang umumnya nyampe tadi. Ya. Artinya nikmat fisik diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Tetapi nikmat batin hanya orang-orang pilihan saja. Jadi bukan sembarangan orang diberikan nikmat batin. Kaum muslimin sebagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ya, ini ada waktu berapa menit. Wa jazahu bima sabaru jannatan wa harir. Sekarang kita bagi dua ya. Wa jazahu bima sabaru. Coba dibaca. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya. Ya sudah. Allah memberikan balasan karena kesabaran. Itu bagi sak namanya. Makanya beda. Jazahu beda dengan wakaf yakti wilayah yang di atas tadi. Kalau wakaf itu bukan balasan, tetapi apa? Beda. Kita tidak sia-sia kalau selama di dunia kita sangat tidak sia-sia. Kita tidak sia-sia kalau di dunia berzikir, tidak sia-sia. Kenapa? Zikir kita, amal ibadah kita akan menjadi benteng bagi kita ketika kita susah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf waktu mengambil alih, dia ambil alih. Jadi ambil alih kerajaan itu. Bagaimana dia ambil alih? Dia tanam terus. Ketika masyarakat simpang, ketika tanah disimpang, mulai itu bersantai-santai. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tahu beberapa tahun ke depan nanti akan terjadi musim kekeringan. Kemudian sedang kering lagi. Ya, jadi orang kesempatan lagi. Akhirnya Nabi Yusuf terus tanam dia simpan. Ketika datang musim kemarau, ada masalah. Yang disimpan nanti bisa dikeluarkan, maka diberikan lagi kepada orang lain. Begitu pula kita yang mau masalah terus, maka itu lebih diberikan kepada Allah. Nanti ketika kita susah, amal ibadah ini akan menjadi benteng bagi kita. Satu. Yang kedua, wajazahu bima sabar. Allah akan memberi pahala lagi. Kalau ketika benteng, sekarang yang kedua dapat pahala lagi. Kenapa dapat pahala? Kenapa dapat pahala dari Allah? Bima sabar. Baik itu bagi sak. Artinya seorang itu terus dia bersabar. Bersabar bagaimana? Dalam proses sawi dikatakan sabaru bil maksiat. Dia bersabar untuk tidak berbuat maksiat. Jadi apa lagi? Makanya ketika ini buat maksiat dia sabar.
Ketika bawa saja sama itu, maka nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menuju ke dalam kitab Sirajul Talibin, beliau mengatakan sabar itu ada berapa macam. Ya. Yang pertama, sabar terhadap fardu kewajiban. Maka sabar terhadap fardu dan kewajiban ini ada di dalam hadis dari Ibnu Abbas juga. Seorang akan diangkat derajatnya 300 derajat ya, 300 derajat. Ketika seorang bersabar untuk melakukan kewajiban, kewajiban salat, kewajiban puasa, dia bersabar. Kewajiban haji, kewajiban umrah, satu. Yang kewajiban haji, jadi umrah wajib. Kemudian yang kedua, sabar terhadap maksiat, untuk meninggalkan maksiat. Ketika seorang sanggup untuk meninggalkan maksiat, Ibnu Abbas mengatakan, situ di antara 600 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ini nanti kita bisa melihat di dalam kitab Sirajul Talibin. Jadi syarahnya dari Minhajul Abidin punya Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'ala musibah. Sabar terhadap musibah. Ketika Allah menguji seseorang dia bersabar, maka kata Ibnu Abbas, derajatnya akan diangkat tis'umi'at. 700 derajat. 900 derajat. Ya, tis'umi'at derajat. 700 derajat. Kalau tadi 300, kemudian 600, kemudian yang terakhir musibah menjadi 900 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksudkan di masa baru, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas, sabar terhadap perintah Allah. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, bersabar untuk ketika diuji oleh Allah dengan musibah. Apa balasannya? Balasannya dua aja. Jannatun wa hadiyah. Coba dibaca. Kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Iya. Jadi ini cuma simbol saja. Jadi simbol begini. Jannah dia akan masuk ke dalam surga. Sudah satu. Yang kedua hadiyah, dia akan dipakaikan pakaian sutra. Ini namanya majas mursal ala juz'nya. Allah cuma menyebutkan pakaian sutra. Selebih daripada itu banyak diberikan oleh Allah. Apakah diberikan emas, diberikan perhiasan, diberikan lain sebagainya, diberikan tempat duduk, diberikan tempat tinggal, diberikan istana dan lain sebagainya, diberikan makanan dan lain sebagainya. Ini hanya simbol saja. Jadi simbol apa? Kamu akan nanti memakai pakaian hadir, baju sutra di dalam surga. Sudah habis itu? 2 menit. Gak mungkin kita lanjut lagi. Ya, mungkin ada yang perlu ditanya. Bagi presiden. Ya, ada yang perlu ditanyakan. Kita tunggu waktu masa 2 menit. Ada pertanyaan? Tapi paham. Ya. Kalau kita tentukan ini agak panjang sedikit, jadi takut nih. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana posisi penduduk surga di dalam surga. Ada ya? Coba kita. Ada. Ya kita cukupkan saja. Belum menit. Oke. Atau kita lanjut saja. Muttaqina fiha 'alal ara'ik. Muttaqi itu bukan duduk ya, di dalam terjemahan itu diterjemahkan duduk. Muttaqi itu berasal dari kalimat ittaqa yang taqiu, artinya bersantai. Kita kalau pergi ke Timur Tengah dimanapun itu ada sebagian masjid itu pada saat pertama itu diletakkan seperti bantal. Maka dia tidak takiul. Atau sebagian restoran di Timur Tengah itu ketika dulu itu ada diletakkan bantal sebelah kiri sebelah kanan atau di belakang. Ini namanya muttaqi. Ya. Perbuatan mereka itu namanya muttaqina. Jadi mereka itu menyandarkan diri. Maknanya apa? Mereka bisa berbuat apa saja santai. Seorang raja apa kan santai? Dia dulu di sebuah tempat sampai santai saja. Tidak perlu
pikir apa-apa lagi. Jadi ini semua kalimat majas. Seorang yang sudah masuk ke dalam surga, dia tidak usah pikir apa-apa lagi. Yang di dunia kalau berpikir itu benda-benda ini, kalau nyopek kuliahan anak bayi gila, pengen istri anak bayi gila, nyopek internet anak bayi gila. Akhirnya pasal presnya, roh pikiran. Lebih dia hidup dalam benda-benda ini, bagaimana dia hidup. Kenapa? Kalau hidup ini penuh dengan beban. Maka kalau dalam surga tidak ada beban, ada yang pikir. Maka ketika di dunia kita pikir bagaimana pikir yang kayak kopi makan, ada yang bilang kan dia jadi pikir, oh pikiran tadi. Makanya digambarkan keadaan di dalam surga itu muttaqin, seorang yang pikir boleh, mana pikir boleh. Apapun permohonannya akan didatangkan di depannya, termasuk anaknya yang meninggal pada usia di bawah 13 tahun akan ketemu sama ayahnya di dalam surga. Maka kita jauh-jauhnya anak ini bersama kita selama 12 tahun. Kemudian sebelum 13 tahun dia meninggal dunia. Wildan mukhalladun bi abwabi wa abari wa qasim bin ma'in. Di dalam tafsir Sahih, dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir Al-Masih, mereka mengatakan al-wildan. Yang maksudnya wildan siapa? Anak kandung kita. Yang ketika di dunia dia meninggal dunia sebelum usia 13 tahun. Maka anak punya kata-kata akan merupakan kedrawan, akan merupakan. Dialah yang bawa minuman kepada kita. Ya. Kita tinggal tunggu saja. Anak boleh begitu, pengen anak boleh begitu, anak boleh begitu. Inilah yang dimaksud dengan muttaqin ala araqi. Apa itu araqi? Araqi itu jamak dari arikah. Arikah itu apa? Dalam bahasa kalau tempat begini, ini kursi namanya, kursiyo. Di zaman kalau ada tempat di belakang bersandar itu kursiyo. Kalau tidak ada tempat bersandar, dia panjang itu namanya maq'adun. Ya, maq'adun tempat duduk juga. Nanti ada seperti yang yang enak kita duduk, itu namanya sofa. Masalahnya apa? Arikah. Maka seorang itu ibarat duduk di atas sofa, dia bisa bersandar, dia bisa mengambil bantalan di sofa. Begitulah keadaan seseorang ketika berada di dalam surga. Anak boleh begitu boleh, anak boleh begitu. Beda dengan ini. Memang ini ceritanya kan cerita masa depan. Maka kalau cerita masa depan itu mainnya kita harus main. Tidak boleh main otak. Kalau main otak itu main permainannya orang yang tidak beriman kepada Allah. Dipakai otak. Mungkin ada apa pintas nih, ada minuman yang tiba-tiba masuk ke dalam gelas. Tidak mungkin hanya makan. Jadi makanya kita orang begini, apapun yang dikatakan orang sami'na wa ata'na, kami patuh ya. Kenapa kita yakin? Karena akal kita tidak bisa mencerna apa yang terjadi masa depan ini agak bisa dicerna. Sama seperti Abraham. Abraham tidak bisa mencerna masa depan sekarang. Kalau dia hidup pada masa sekarang, mungkin aku mau Abraham. Maka mau kalau betul. Dia melihat orang bisa naik ke bulan. Kalau pada masa itu secara logika mungkin bisa naik ke bulan. Ya. Tetapi perkembangan teknologi ini mengalahkan teknologi. Jadi aja kita percaya saja kepada Allah. Kita yakin saja. Karena Al-Quran itu tiga sifatnya. Ilmu kain, ilmu jatuh. Al-Quran itu sifatnya apa? Menceritakan tentang sejarah yang tidak diketahui oleh manusia. Bagaimana proses kejadian langit dan bumi diceritakan dalam Al-Quran? Ada tak saksi yang menceritakan penciptaan langit dan bumi? Tidak ada saksi. Maka Allah mengatakan, "Ma'asyhadu khalqas samawati wal ardh." Mengimpikan syaitan saja tidak tahu bagaimana saya menciptakan langit dan bumi. Wala khalqal termasuk syaitan, jin, iblis tidak tahu bagaimana saya menciptakan dirinya sendiri. Tidak tahu. Maka manusia lebih hebat dari iblis dan syaitan dan malaikat. Manusia bisa mengetahui bagaimana proses kejadian manusia. Sekarang dengan perkembangan teknologi, manusia bisa tahu. Kalau manusia itu berasal dari bibaini sulbi wal tara'ib, itu tidak dipungkiri oleh ilmuwan. Manusia itu dari air berasal dari sulbi dan
hebatnya manusia ini. Ya kita tutup jenazah. Ya sampai alal araik saja. Jadi mereka itu duduk di atas sofa. Ya. Kalau di sini disebutkan fil hijar itu sama dengan sofa. Makanya araik itu semua gambaran. Kita jangan tergambar macam-macam ke sofa boleh. Yang jelas seseorang itu ini semua kalimat majas. Kalimat majas artinya seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kenikmatan yang sudah pernah dia kenal selama ini. Yang diundang oleh presiden dulu dalam ruangan yang cukup mahal lebih mahal darinya. Oh diundang Amerika dengan lebih mahal daripadanya. Ya ini namanya agar lagi. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi di dalam surga. Apakah ada matahari dalam surga? Apakah ada siang dan malam? Ya. Dari mana sinar matahari? Di mana matahari sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadar. Dari mana sinarnya? Nanti akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada sesi ini sekalian.